mengakses lagi perkuliahan. Di sini ada 18 ya, seharusnya ada berapa kita? 18. 16 ya. 18 kan sama saya dan host ini ya. Jadi ada 16. Kalau saya lihat di Edlink jumlah mahasiswanya ada berapa ya? Ada berapa nih member? Kayaknya udah ada semua di sini ya. Udah masuk semua ya. Membernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, udah lengkap ya. Oh, ini bukan lebih ini ya. Oh, enggak semuanya masuk Edlink ya. Masuk Edlink. Oke. Jadi itu ya teman-teman yang akan kita pelajari selama 7 pertemuan ini kira-kira ya. Sampai dengan pertemuan ke-14 ya, kita akan sekarang kita akan belajar tentang pengantar perpajakan. Intinya adalah definisi ya. Pengantar perpajakan ini definisi pajak, nanti disandingkan dengan ya pungutan selain pajak ya. Pungutan selain pajak itu ada ya retribusi ya, ada sumbangan ya. Kemudian di pertemuan kedua berarti masih saat ini kita akan bahas juga tentang teori-teori perpajakan ya. Pertemuan ke besoknya kita akan bahas tentang hukum pajaknya ya, pengertian dan kedudukan hukum pajak. Kemudian landasan filosofi ya, undang-undang perpajakan, penafsiran hukum pajak ya. Nah, baru di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang perpajakan internasional. Ini sangat penting sekali. Mengapa saya masukkan perpajakan internasional? Karena tren sekarang ini ya yang namanya pajak tidak terlepas dari pengaruh hukum internasional, dan memang aspek internasional di dalam perpajakan ini sekarang sedang menjadi banyak permasalahan, banyak sorotan ya, sehingga saya masukkan ke dalam salah satu bagian dari mata kuliah hukum pajak. Memang hukum pajak ini tidak dipelajari di semua fakultas hukum ya teman-teman ya. Kalau kita lihat silabus dari fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia, tidak semuanya mengajarkan hukum pajak ya. Saya lihat juga di UI juga tidak ada hukum pajak ini ya. Mungkin masuk ke dalam bagian dari hukum bisnis ya, tapi tidak secara spesifik. Ya, di IBLAM ini alhamdulillah ada hukum pajak ya. Memang dipelajari hal sangat sedikit sekali. Ini saya tambahkan sangat banyak sekali ya sebenarnya. Kalau kita lihat di buku pengantar hukum pajak misalnya ya, mana bukunya ya? Itu hanya dibahas tentang aspek materi, aspek formilnya aja ya, mulai dari pengertian pajak, kemudian saat terutangnya pajak ya, kemudian tentang SKP ya, tentang daluarsa ya, tentang sedikit tentang upaya hukum ya. Jadi memang sangat sedikit sekali ya teman-teman ya. Tapi ini kenapa saya masukkan sebanyak ini ya, tentunya saya yakin karena teman-teman dari IBLAM ini sebagian besar para praktisi gitu ya. Jadi memang saya jejalkan materi yang sangat banyak ini ya. Tapi jangan khawatir ya, untuk UTS dan UAS ya tidak akan jauh kemana-mana dari materi yang sudah saya bagikan itu ya teman-teman. Bahkan nanti ya saya ingin sekali berbagi juga kepada teman-teman hal-hal di luar dari RPS ya. Hal-hal di luar dari RPS. Ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat nanti ini akan saya share. Saya juga ingin berbagi tentang cukai ya. Karena ini tidak pernah diajarkan di kampus-kampus, sedangkan saya praktisi di bidang kepabeanan dan cukai gitu ya. Jadi saya nanti ingin kalau ada kesempatan ya, saya ingin berbagi tentang cukai juga, apa sih cukai. Saya juga ingin berbagi tentang ini ya, yang paling bawah ini, tarif bea masuk ya, tentang bea masuk dan nilai pabean ya. Tapi nanti kita lihat ya situasinya ya. Karena yang utama yang RPS dulu ya, kadang-kadang kalau ada waktu ya, atau mungkin nanti saya bikin video sendiri ya, nanti penting ya, tapi tidak saya masukkan ke dalam RPS. Kemudian tentunya juga undang-undang yang terbaru ya, tentang sangat penting ya, mungkin tidak saya masukkan ke dalam RPS, tapi materinya saya masukkan ya, belum ada karena ini memang tentang undang-undang HPP ya teman-teman. Saya mengambil materi dari Direktorat Jenderal untuk cukup padat gambaran dari RPS ya, jadi penyampaian saya mungkin akan sangat cepat sekali ya. Kita langsung aja ya, kita langsung saja selesaikan perkuliahan kita, maksudnya belum selesai, kita mulai perkuliahan selesaikan. Kita mulai ke materi aja langsung ya, kembali ke materi. Oke teman-teman. Tadi mana tadi? Kok ini sih? Hukum pajak ya. Mana sih? Hukum pajak 2022. Bentar. Ke teman-teman. Ini sudah di-share ya. Bentar ya. Nanti deh belakang aja share-nya. Saya ini dulu. Kita langsung ke materi aja. Jadi teman-teman, saya buka dulu.
filenya. Nah, ini yes, slideshow, pada si slideshow. Ini ya slideshow. Oke, masih loading ya. Oke. Dari dasar ini ya kembali saya sampaikan ini akan sangat tetap saya nanti akan coba cari relevansinya dengan praktek perpajakan ya, terutama dalam ya dalam kaitannya dengan kasus-kasus perpajakan dan juga dalam kaitannya dengan analisa dan menganalisa permasalahan pajak sesuai dengan capaian ya pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah hukum pajak. Nah, ini pengertian ya teman-teman. Teman-teman sih saya rasa tentunya bisa baca dari banyak ya tokoh-tokoh. Ini tokoh yang sudah sangat populer sekali ya saya tampilkan di dalam slide ini, tapi tentunya tidak menutup kemungkinan ya pengertian pajak dari berbagai tokoh lain selain dari yang saya tampilkan ini. Gitu ya teman-teman ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih kita sampaikan ya definisi tentang pajak ini ya. Nah, tadi sudah saya kasih tahu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ya kalau kita orang hukum itu menjadi norma ya. Itu menjadi ya kriteria ya, itu menjadi tolak ukur ya, menjadi batu uji ya. Untuk apa? Apa yang mau diuji? Praktek ya, praktek perpajakan. Nanti saya akan kasih suatu kasus ya kepada teman-teman semua. Bagaimana ya pemajakan itu ketika diuji dengan definisi pajak ya, ternyata ada yang tidak pas gitu ya. Dan itu mengakibatkan sebuah akibat hukum ya, akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Ya, bisa berakibat hukum administrasi, bisa berakibat hukum pidana ya. Kepada siapa? Kepada ya, pejabat tentunya ya, pejabat yang melakukan pemajakan ini ya. Nah, itu yang nanti harus teman-teman pahami ya sebelum kita uraikan definisi-definisi dari para ahli ya. Minimal 3 definisi ini ya, dan ini yang memang kemudian menjadi referensi ya di dalam norma ya hukum pajak terutama yang tercantum di dalam KUP ya. KUP itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Normanya ada di ya Undang-Undang KUP. Tapi kita harus tahu bahwa Undang-Undang KUP tersebut ya mendasarkan pengertian pajak ya ternyata berasal dari para ya ahli ya yang sudah terlebih dahulu mencetuskan pengertian pajak ya. Misalnya dari tokoh nasional ya, Dr. Suparman ya, yaitu iuran wajib ya. Nah, tapi di sini berupa uang dan barang. Nah, ini tentunya harus menjadi pertanyaan ya. Apakah pajak itu juga bisa berupa barang ya? Apakah pajak bisa berupa barang ya? Nah, ya. Apakah pajak bisa diganti dengan pembayarannya dengan barang ya? Mungkin di sini ada yang bisa kasih contoh gitu. Kira-kira pajak itu bisa nggak sih bayar pajak pakai barang gitu ya? Ini ya siapa volunteer nih yang saya ingin dengar suaranya, jangan saya aja yang ngomong. Bisa nggak pajak pakai barang? Ya. Ada yang raise hand. Kita lihat siapa dia. Raise hand. Mana sih kok nggak kelihatan? Siapa nih yang raise hand nih? Ah, Rizky Firman ya. Oke, silakan di unmute aja, nggak usah malu-malu ya. Sama saya potong aja biasanya dulu Pak Kris dulu suka motong gitu ya. Christopher, Pak, silakan Pak. Siapa tadi? Pak. Siapa? Iya Pak, lanjut aja dulu Pak. Rizky. Oh, siap. Itu raise hand kenapa? Kepencet atau gimana? Kepencet ini Pak. Oh, kepencet kirain mau ini sumbang saran. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi denger aja dulu ya. Siap. Nanti kalau ada gitu chatting juga bisa ya. Jadi nggak usah jadi beban ya. Iya Pak. Ya, nanti sesudah perkuliahan biasanya saya upload ulang ya perkuliahan ini biar teman-teman tetap bisa interaksi dengan saya ya, nanya-nanya. Karena terkadang di perkuliahan pun saya tidak bisa menjawab secara langsung ya. Ada masalah pajak ini kan tadi saya katakan ini luas sekali ya. Undang-undangnya pun ya ada puluhan saya lihat ya kalau sampai ke pajak daerah ya. Ya kan, undang-undang KUP, undang-undang PPN, undang-undang PPH ya, undang-undang PBB, ya kan, undang-undang belum masalah biaya masuk ya, undang-undang kepabeanan, undang-undang cukai ada 7 ya.
undang-undang apalagi BPHTB ya, bea materai ya, belum undang-undang HPP, undang-undang tenaga kerja, undang-undang tenaga kerja, undang-undang cipta kerja. Wah, ini saya unmute dulu ya. Ada yang bocor. Oke, nggak apa. Itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali gitu ya. Emang yang saya ingin sampaikan tentunya konsep-konsep dasarnya aja ya. Dalam rangka kita menganalisa suatu kasus perpajakan itu ya teman-teman ya. Nah, kembali ke definisi kok pajak bisa berupa uang barang ya. Ini definisi yang disampaikan oleh Pak Dr. Suparman ya. Ada nggak sih pajak itu dalam bentuk barang gitu ya? Dalam bentuk barang ya. Nah, sepemahaman saya ya, pajak itu memang harus dilunasi dalam bentuk uang gitu ya. Artinya dalam bentuk pelunasan ya ke kas negara ya. Kapan pajak itu dalam bentuk barang? Ini bisa ya. Jadi bisa pajak itu dalam bentuk barang ketika pelunasan dengan uang itu tidak terrealisasi ya. Jadi kalau nanti teman-teman bisa luruskan ya, bisa luruskan terutama yang praktisi di bidang pajak ya, konsultan-konsultan. Kalau sepemahaman saya, pajak itu dalam bentuk barang artinya ketika ya uang pajak itu tidak dibayar, nah baru barang yang menggantikan pelunasan. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya dengan ya yang namanya penagihan pajak ya dengan surat paksa ya. Jadi kalau tidak lunas itu pajak ya, nanti barang-barang yang dimiliki oleh si penanggung pajak ya, dia bisa dilakukan penyitaan. Ya, akhirnya harta yang disita itu nanti ya akan dilelang dan menggantikan dan digunakan untuk melunasi utang pajak. Nah, itu ya. Yang menjadi pertanyaan kedua, bisa nggak pajak itu dilunasi dengan badan? Ini dia yang berat ya. Pajak dilunasi dengan badan ya. Apa pasang badan istilahnya ya, ganti body gitu ya. Ini dalam pengertian hukum ya, bukan maksudnya memberikan apa namanya jasa badan, bukan ya. Coba ya, kalau ada yang ini langsung aja ya, chatting angkat tangan atau langsung buka mic aja, saya nggak paksa ya. Ya kalau menurut pemahaman saya ya, ini langsung aja nih. Ya, pajak itu bisa nggak sih diganti dengan ya misalnya ada utang pajak 100 miliar. Oh Pak, saya ganti dengan saya menyerahkan diri aja Pak. Saya menyerahkan diri aja Pak. Yang penting utang saya, pajak saya lunas. Kira-kira bisa nggak? Sama Siap. pajak sih di penjara. Penjara ya. Jadi maksudnya dibayar dengan badannya dihukum penjara, nah itu ya. Iya. Ya. Masuk itu, masuk. Jadi memang nanti aspeknya kalau hukuman, maksudnya diganti dengan badan tuh hukuman badan ya. Itu nanti ke hukum pidana ya. Ke hukum pidana. Siap. Berarti konsepnya udah masuk itu Pak Torik tadi ya. Iya. Ya. Nanti di mana kita mengetahuinya? Tentunya di Undang-Undang KUP ya. Teman-teman bisa lihat pasal-pasal pidana mulai dari pasal 38 ya di Undang-Undang KUP sampai dengan pasal 44 saya kira ya, 44 atau 45 ya. Nah, mulai dari pidana atas kelalaian ya atau ketidaksengajaan atau kealpaan dan pidana karena kesengajaan ya. Ada yang hukumannya penjara, ada yang hukumannya kurungan ya. Nah, dan denda ya, dan denda ya. Nah, coba kalau dendanya tidak dibayar, dia akan dilunasi ya dari harta bendanya si terpidana ya, kalau sudah ingkrah terpidana ya. Jadi tetap ya diusahakan sebesar-besarnya hukum pajak ini untuk dilunasi dulu dengan uang ya, karena memang hukum pajak ini masuk ke dalam ranah hukum fiskal. Nanti kita akan masuk ke pembagian hukum pajak ya. Makanya sifat dari penghukumannya sebenarnya tidak mengarah ke hukuman badan gitu ya. Hukuman badan itu terakhir sekali karena manfaatnya kurang buat negara ya. Buat apa memenjarakan orang ya? Cuma mengeluarkan biaya negara ya. Kalau pajaknya bisa dibayar makanya jarang ya orang masuk ke penjara karena pajak ya. Tapi ya karena pajaknya juga tidak dibayar ya, dia nanti bisa juga masuk ke pidana. Itu yang disebut dengan asas ultimum remedium ya, ultimum remedium istilahnya. Jadi menggunakan pemidanaan sebagai sarana terakhir. Bahkan ketika seseorang sudah dipidana pun ya belum ya. Maksudnya sesudah
ketika seseorang itu sudah masuk ke proses pidana, baru proses ya, belum ingkrah ya, misalnya sedang disidik, itu bisa dihentikan penyidikan dengan diganti membayar ya uang pajaknya ya, tapi dengan jumlah yang lebih besar tentunya. Itu ada di mana? Ada di Undang-Undang KUP ya, termasuk juga ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya. Di Undang-Undang KUP yang lama itu membayar sejumlah 400% ya, 400% kalau deliknya terjadi ketika sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ultimum remediumnya dipermudah lagi ya. Tidak sampai 400%, tapi cukup dengan 300% saja. Tapi Pak, kan Cipta Kerja kan dikasih waktu 2 tahun Pak untuk Oh iya. Nah itu makanya itu juga kita tunggu juga ya implementasinya gimana. Tapi untuk hukum pajak sepertinya jalan terus ya. Saya lihat tetap jalan terus. Karena apa? Karena memang isinya tidak digugat saya lihat ya. Jadi makanya ini nanti kita cek lagi, teman-teman juga bisa. Itu dibatalkan Pak. Dengan revisi Pak. Makanya itu jadi nah, itu ya. Apa ya? Nanti kita kaji lagi itu ya. Saya juga masih mengkaji itu bagaimana sih keberlakuan, karena kalau kita lihat hukum pajak yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu apakah termasuk juga yang dikecualikan, termasuk juga yang dibatalkan ya. Tapi prakteknya saya lihat jalan terus ya. Misalnya tadi itu ya, denda yang sudah di-korting di Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan termasuk denda ultimum remedium yang tadinya 400 menjadi 300. Kemudian denda keterlambatan pembayaran yang tadinya 2% sekarang hanya menjadi 1 sampai dengan 1,5% lah ya. Istilahnya pakai bunga bunga efektif ya, bunga efektif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulan ya, setiap bulan. Jadi tidak 2%. Kalau dulu kan 2% kali ya jumlah keterlambatan ya, kali jumlah bulan keterlambatannya. Kalau dia terlambatnya 12 bulan kali 2% ya bisa kena 24% ya. Kemudian denda-denda yang kaitannya nanti dengan kesalahan ya, kekurangan bayar juga mendapatkan banyak diskon di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kalau saya lihat semangatnya untuk ya berat ke arah pengusaha gitu ya. Sehingga memang banyak pajak-pajak yang di-korting ya, termasuk juga tarif PPh juga ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya, di-korting, diturunkan ya dari sebelumnya untuk PPh badan 25%, dengan Undang-Undang Cipta Kerja dia menjadi 20% ya. Tapi di Undang-Undang HPP dinaikkan lagi ya jadi 22% ya. Itu memang berubah-ubah ya kebijakannya dalam bentuk undang-undang ya. Nah, itulah yang teman-teman harus catat ya. Saya kira memang dinamis sekali ya. Dinamis sekali, termasuk tadi itu ya status Undang-Undang Cipta Kerja di klaster perpajakan ini ya. Sebenarnya bagaimana gitu ya. Nah, itu masih menjadi PR kita bersama ya. Tapi dapat saya sampaikan prakteknya sih masih diterapkan ya oleh Direktorat Jenderal Pajak karena memang berisi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun tidak berkeberatan dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Beda dengan klaster tenaga kerja ya atau klaster pertanahan ya yang banyak ramai ya, terutama yang di sektor tenaga kerja ya teman-teman ya. Kembali ke definisi pajak, tadi saya luas sekali kemana-mana karena saya tertarik dengan definisi dari Prof. Suparman ini ya, pajak dalam bentuk barang. Kemudian saya pertanyakan bagaimana bayar pajak pakai badan gitu ya. Dalam pengertian hukum gitu ya. Ya, ternyata tadi sudah disinggung Pak Torik, maksudnya adalah pidana gitu ya. Nah tapi jangan salah ya, jangan salah. Di pajak juga ada yang namanya penyanderaan ya atau gizeling, padahal belum masuk ke ranah pidana. Nah ini yang menjadi kekhususan dari hukum pajak.
Jadi orang bisa disandra ya. Disandra itu maksudnya apa? Ditempatkan di rumah tahanan ya atau tempat lain yang disamakan dengan itu ya selama maksimal 6 bulan untuk apa ya? Untuk ya deterrent effect ya. Deterrent effect itu menakut-nakuti ya, memaksa gitu ya. Si penanggung pajak membayar hutang pajaknya. Itu kemudian ya dikatakan sebagai upaya pengekangan badan ya. Tapi proses itu bukan melalui proses pidana. Itulah kekhususan pengadilan pajak, kekhususan dari hukum pajak ya, bisa melakukan tadi itu penahanan ya atau istilahnya penyanderaan dalam rangka menagih pajak. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah penyandera ketika seseorang sudah disandra, ditahan ya selama 6 bulan ya, apakah hutang pajaknya menjadi hilang ya dengan badannya terkurung ya, tertahan selama 6 bulan di ya rumah tahanan negara gitu ya. Nah, mungkin ini aja ya, ini sebagai apa namanya pembukaan aja ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Bisa nggak? Apakah itu menjadi pengganti ya dari hutang pajak ya dari si penanggung pajak ketika ada penyanderaan ya atau gizeling ya yang dilakukan kepada si penanggung pajak ya. Nah itu nanti silakan ya teman-teman carilah itu, saya belum kasih jawabannya ya. Jadi itu bocoran ya. Itu nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan terakhir saya kira ya tentang penagihan dan upaya hukum pajak. Nah, kembali ke definisi pajak nih, baru ini padahal ya. Nah, kemudian dari definisi para pakar ini ya, termasuk yang definisi pertama ini menyebutkan juga dasar pengenaan pajak ya. Dasarnya apa? Norma ya, norma hukum. Nah, kalau Pak Suparman masih menggunakan norma hukum ya. Tapi kalau Prof Adriani dan Prof Rohmat di sini sudah lebih spesifik berdasarkan undang-undang gitu ya, berdasarkan undang-undang. Jadi tidak hanya hukum secara luas, harus spesifik yang namanya pajak itu untuk dapat dipaksakan dia harus mendasarkan pada undang-undang. Nah, ini nanti yang akan kita kenal dengan asas legalitas ya Bapak Ibu ya. Asas apa? Asas legalitas hukum pajak termasuk juga bagian dari hukum publik. Makanya menggunakan asas legalitas nullum delictum nulla puna sine pravea lege ponale. Sama ya. Tidak ada hukuman, tidak ada kesalahan, termasuk juga tidak ada pajak gitu ya, tanpa ya undang-undang yang tertulis sebelumnya. Jadi untuk bisa memajaki ya baik itu PPN, PPH, ya biaya masuk, biaya keluar, apalah itu namanya, ya harus tercantum dulu ya di dalam undang-undang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya apakah hanya undang-undang saja yang boleh mengatur tentang ya perpajakan ya, misalnya tentang KUP ya, tentang PPN ya. Di undang-undang PPN itu kan hanya menyatakan ya misalnya jenis-jenis barang ya yang tidak dikenakan PPN. Tapi bagaimana cara memungut PPN-nya ya, bagaimana formulir ya pembayarannya ya, bagaimana mendaftarkan sebagai pengusaha, tentunya aspek-aspek yang bersifat teknis tidak tercantum di dalam undang-undang ya. Nah, makanya pengertian diatur dengan undang-undang ini ya atau berdasarkan dengan undang-undang ini ya yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan gitu ya teman-teman ya. Peraturan perundang-undangan ya. Karena kalau hanya undang-undang saja ya tentunya pemajakan ini tidak jalan gitu ya. Karena tidak mungkin di undang-undang mengatur seluruh aspek teknis dari suatu pemajakan ya, tentunya nanti dari undang-undang akan diturunkan kepada peraturan yang lebih rendah yaitu PP ya, peraturan pemerintah, kemudian diturunkan lagi ke peraturan menteri ya, dalam hal ini Menteri Keuangan, kemudian diturunkan lagi ke peraturan dirjen. Tapi ya itu harus menggunakan yang namanya pelimpahan wewenang ya atau yang disebut dengan atribusi ya. Atribusi itu artinya pemberian wewenang dari undang-undang kepada badan ya atau pejabat yang ditunjuk untuk ya melakukan ataupun untuk menjalankan suatu kewenangan. Itu ya teman-teman ya. Itulah orang hukum harus bermain di sana.
bukan bermain, maksudnya harus memahami ya, harus fokus ya ke apa namanya analisa terkait dengan berdasarkan undang-undang itu ya, berdasarkan undang-undang. Ya, jadi kata-kata berdasarkan undang-undang itu luas ya kalau nanti kita analisa dari segi hukum. Itu ya teman-teman ya. Kemudian dari definisi para tokoh ini juga mengindikasikan adanya ya apa syarat dari pajak, adanya kriteria dari pajak ya, adanya keharusan dari pajak untuk digunakan sesuai dengan ya maksud dan tujuan dari pemajakan. Apa itu? Untuk ya membayar pengeluaran umum kalau menurut Prof. Rohmat Sumito. Kalau menurut Prof. Suparman untuk mencapai kesejahteraan umum ya. Untuk menurut Prof. Adriani ya, Prof. Adriani ini ya ternyata saya cari-cari bukan orang Indonesia ya, orang Belanda dia ya. Orang Belanda ternyata ya. Dia ternyata pernah menjadi seorang profesor guru besar ya, hukum pajak di Universitas Amsterdam ya. Tapi namanya Adriani ya, saya kira keturunan Indonesia juga ini ya. Dasteran mungkin ya. Nah, ini mengatakan pajak untuk pengeluaran umum. Jadi bicara pajak ya, tidak hanya tentang pemungutannya yang baik, tidak hanya tentang administrasinya yang baik ya, tidak hanya tentang apa tata cara pemungutannya ya secara baik, tapi juga ternyata tentang aspek pemanfaatan dana ya uang pajak itu ya. Nah, ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau ternyata uang pajak itu tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk membayar pengeluaran umum ya, tapi misalnya digunakan untuk hal-hal yang tidak ada ya kaitannya dengan tujuan apa kesejahteraan gitu ya. Nah, ya. Apakah itu menjadikan alasan untuk tidak membayar pajak? Ini ya. Disitulah nanti kita akan masuk ke dalam yang namanya upaya hukum ya teman-teman. Upaya hukum. Apa itu upaya hukum? Yaitu sebuah cara ya apa usaha ya upaya dari para pihak ya, dalam hal ini tentunya wajib pajak ya atau penanggung pajak ya, di dalam mencari keadilan ya atas sebuah putusan di bidang perpajakan ya. Nah, upaya hukumnya dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk keberatan ya, dalam bentuk banding, nanti kita sampai ke sana di pertemuan terakhir ya. Kemudian juga ada dalam bentuk gugatan ya. Kemudian juga ada nanti dalam bentuk perlawanan. Kok ada perlawanan? Ada ya. Nanti teman-teman catat itu ya. Perlawanan tuh memang ini definisi-definisi yang berbeda dengan istilah yang ada di hukum umum. Kalau kita bicara gugatan di hukum umum, lazimnya gugatan itu kan disampaikan ke pengadilan ya, ke pengadilan tinggi, ke pengadilan negeri ya, atau pengadilan tata usaha negara atas suatu putusan pejabat gitu ya. Nah di undang-undang pajak ya, di hukum pajak, gugatan itu ternyata harus hati-hati ya, karena dia bersifat limitatif ya. Artinya objek tidak semua putusan, tidak semua penetapan di bidang perpajakan bisa dilakukan upaya gugatan ke pengadilan ya tata usaha negara atau pengadilan negeri. Tapi secara spesifik ya, secara spesialis itu ada di pengadilan pajak, dan jenis keputusan yang bisa diajukan pun limitatif. Ini harus teman-teman jeli ya, terutama nanti kalau ingin beracara di hukum pajak ya, karena tadi itu ya yang namanya gugatan terbatas hanya kepada penetapan-penetapan ya, keputusan-keputusan ya, besiking-besiking yang dikeluarkan oleh ya Direktorat Jenderal Pajak ya, yang diizinkan ataupun dimungkinkan oleh undang-undang. Apa itu? Yaitu di keputusan yang selain surat ketetapan pajak ya, dapat saya sampaikan yang selain surat ketetapan pajak. Jadi yang namanya upaya hukum atas surat ketetapan pajak itu nanti masuk ke ranah hukum keberatan banding ya, keberatan, namanya keberatan ya, keberatan dulu ke Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana selain surat keputusan, misalnya ada surat
tagihan, ya, ada surat penyitaan, ya, ada surat macam-macam, ya, pencabutan NPWP, ya, segala jenis surat yang keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DCP. Nah, nanti itu teman-teman baru itu bisa masuk ke, ya, upaya hukum selain keberatan banding, yaitu upaya hukum gugatan. Ya. Gugatannya kemana? Gugatannya ke pengadilan pajak. Bagaimana kalau ke pengadilan negeri atau ke pengadilan tata usaha negara? Ya, secara normatif harusnya ke pengadilan pajak, tapi berdasarkan praktek ternyata ada juga yang masuk ke pengadilan tata usaha negara, ya, tergantung nanti dari petitum maupun posita, ya, masing-masing upaya hukum. Karena memang di situ ada irisan, ya, teman-teman, ya. Ada irisan yang cukup rumit saya kira, ya. Karena memang ada 2 kaki, ya, bahkan 3, ya. Undang-undang pengadilan tata usaha negara mengadili tentang, ya, perbuatan ataupun tindakan, ya, pejabat, ya, pejabat tata usaha negara, ya, yang merugikan, ya, atau melawan hukum, ya, diputuskan di pengadilan tata usaha negara. Nah, pajak mengatur lagi, ya, untuk sengketa perpajakan masuk di pengadilan pajak, ya, dalam bentuk gugatan maupun banding ke pengadilan pajak. Nah, ini terkadang menimbulkan dualisme, ya. Akhirnya di satu sisi menjadikan kebingungan juga buat masyarakat, ya, kemana harus mencari keadilan, ya, karena terkadang juga 2 pengadilan ini, ya, tidak kompak, artinya di pengadilan pajak mengadili, ya, kok di pengadilan tata usaha negara diadili juga, ya. Bahkan juga ada yang masuk ke pengadilan negeri, ya. Nah, tapi itulah seninya hukum pajak, ya. Di situ menjadi kerumitan tersendiri, di satu sisi juga menjadi peluang gitu, ya, buat teman-teman lawyer, ya. Karena di balik permasalahan, ya, kalau buat lawyer itu adalah suatu, ya, peluang, ya. Saya kira itu, ya, teman-teman, ya. Jadi ini saya Iya, banyak, Pak. ya, banyak cerita, ya, nggak apa-apa, ya. Bapak, Pak, bagus, Pak. Jadi tahu, Pak, kita. Saya lihat nih banyak yang Iya. ahli-ahli pajak ini, ya. Siapa? Pak Christopher ini, Pak Chrisvel ini kayaknya, ya, master segala ilmu lah kalau Pak Chrisvel ini, ya. Mati. Marolus, terus Oh, iya. Moses, itu Oh, iya. memang jadi pajak. Tertib pajak semua itu, Bang. Oh, itu ahli-ahli pajak semua itu. Iya, Bang. Wah, Iya, udah S2 pajak itu. nanti kita dengarkan lah, ya, bagaimana Nah, bener, Pak. Pengalaman mereka, Pak. pengalaman mereka, ya. Kalau saya kan teori-teori aja nih. Iya. Kita pengen denger kasus-kasus yang terupdate Update, dari ya. mereka, Pak. Ya. Pak siapa tadi namanya? Marolus. Jadi Marolus, Mana Pak Moses, Marolus nah ini? itu jago-jago semua karena mereka memang bekerjanya di institusi konsultan pajak. Wah, ini udah ibarat ini, ya, mengajari ikan berenang nih kalau sama yang konsultan pajak ini. Karena lagi sibuk nih bulan April bentar lagi nih. Konsultan pajak, Puasa, ya, Pak, bentar lagi, Pak. matanya merah, ya, ngurusin Iya, benar. SPT. Tapi nanti SPT semua. habis itu cair, ya, baru, ya, healing, ya. Makanya jadi nggak ada SPT suaranya nih, ya, pribadi, sibuk SPT. ini lagi ngitung ini, ya. Tak tek tok gitu, ya, saya lihat. Oke, siap. Bidang, Pak, itu, Pak. Oke, jangan percaya, Pak. Pak Torik ahli pajak. Oke, ya. Jadi kita santai aja, ya, santai aja. Materi sih banyak banget, saya juga bingung mau ngasihnya gimana saking banyaknya, ya, karena RPS-nya memang saya yang bikin, ya, sengaja saya padetin, ya, tapi memang kita keterbatasan waktu, makanya kita manfaatkan media sosial, ya, YouTube terutama, ya. Nanti teman-teman bisa tanya apa di YouTube, ya. Adlink juga, ya, tapi Adlink ini saya lihat, ya, sedikit, ya. Ini materinya apa namanya? Belum pada connect di Adlink apa gimana nih? Apa belum bayar uang kuliah, ya, aksesnya? Saya lihat kok di Adlink kok cuma 11-13 orang itu, ya. Belum bayar tuh aja, ya. Wah, ya, susah kalau bayar ini. Proyek ini, proyek pajaknya, Pak, selesai, Pak. Baik, ya, itu, ya, untuk pajak saya kira dari teman-teman bisa baca, ya. Intinya itu, ya. Dari ciri-ciri ini saya sudah banyak banget cerita, ya, bahwa pajak itu bisa dipaksa, ya, dengan berbagai cara yang
agak apa namanya, kalau saya lihat sih bahkan banyak hakim-hakim ya di awal-awal mula penerapan penagihan pajak dengan surat paksa itu kemudian menyatakan tidak sah gitu ya penahanan ya. Tapi kemudian dianulir di Mahkamah Agung karena sudah mulai paham dengan hukum pajak yang memang sifatnya ekstra ordinary ya karena bagian dari hukum fiskal dalam rangka pemenuhan keuangan negara ya. Sehingga menyatakan sah ya penahanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kementerian Hukum dan HAM ya dalam bentuk penahanan atau penyanderaan ataupun pencegahan ya tanpa melalui proses penyidikan pidana ya karena memang masih dalam ranah hutang pajak secara hutang administrasi itu ya teman-teman ya. Ini nanti kita bahas secara lebih panjang di pertemuan ke berapa ya saya kira nanti ya sudah ada itu di RPS. Kemudian dikenakan atas orang atau badan. Nah, maksud badan di sini bukan badan body bukan ya. Badan ini maksudnya badan hukum ya. Tapi badan hukum badan yang dimaksud di hukum pajak ini lebih luas ya. Tidak hanya badan hukum yang kita kenal di dalam hukum perusahaan ya, misalnya PT ya. Tapi semua ya perkumpulan ya, semua jenis apa namanya organisasi ya, ya selama dia mendapatkan NPWP ya, mendaftarkan dirinya sebagai NPWP badan ya. Jadi dikenakan ya terhadap badan ya ataupun terhadap orang. Nah, sekarang kalau dia itu PT ya, itu kan badan hukum. Ya. Apakah hutang pajaknya itu bisa dikenakan terhadap kepada ya pengurusnya ya atau kepada pemiliknya? Lazimnya di dalam hukum perusahaan, hukum PT, ya undang-undang PT, ya kewajiban dari pemilik ya dalam hal ini pemegang saham hanya sebatas modal yang distorkan gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang harus teman-teman pahami di dalam hukum pajak ya ternyata juga menganut perluasan 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 subjek hukum gitu ya. Perluasan subjek hukum. Jadi nanti teman-teman baca di Undang-Undang KUP ya. Ini sih belum masuk ke situ ya. Nanti kita masuk ke yang namanya subjek pajak ya, subjek pajak. Apa sih definisi penanggung pajak itu ya ternyata juga masuk ke dalamnya wakil ya wakilnya ya bahkan termasuk juga orang yang nyata-nyata memiliki keterkaitan dengan suatu ya perusahaan gitu ya maka jangan kaget nanti saya kasih putusannya ada itu putusan dari pengadilan negeri sekarang banyak ya komisaris ya kena ya komisaris kan lazimnya dalam sebuah ya utang perdata ya atau apa namanya bisnis gitu kan kalau sebuah PT ya komisaris kan nggak ikut-ikut gitu ya nggak ikut-ikut menanggung hutang ternyata ada ya sampai di hukum pajak itu si komisaris itu ya dia dikenakan gizling ya kemudian dia melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri. Nah ini juga harus teman-teman catat ya sebelum nanti sebagai pembukaan aja karena memang ini menarik untuk upaya hukum gizling ya yaitu penyanderaan yang dilakukan kepada penanggung pajak ya oleh Direktorat Jenderal Pajak itu upaya hukumnya ke pengadilan negeri. Nah ini memang yang bikin jelimet itu ya karena ada yang ke pengadilan negeri juga ternyata undang-undang pengadilan pajak undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa itu juga memberikan peluang kepada pengadilan negeri untuk menyidangkan ya untuk menyidangkan kasus pajak kaitannya dengan gizling ya. Itu ya teman-teman ya. Bentar ya, saya ngidupin lampu nih gelap. Oke. Ini kalau saya ngomong emang nggak berhenti-berhenti ya. Jam berapa nih? Jam 5 ya. Nggak apa-apa ya, lanjut ya. Saya absen dulu. Lanjut Pak. Bentar, absen dulu. Kalau nggak kena potong nanti. Absennya pakai ini. Pakai selfie. Oke. Bentar ya.
Oke ya, kita teman-teman ya. Ini ciri-ciri pajak. Jadi tadi masalah gizeling, nanti saya kasih putusannya ya. Ingetin aja. Putusan dari pengadilan ya. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kalau nggak salah ya. Teman-teman sih bisa cari ya. Cari aja di internet ya. Putusan Pengadilan Negeri kasus gizeling gitu ya. Itu agak kalau yang baru pertama kali bersentuhan dengan hukum pajak pasti kaget gitu ya. Oh, komisaris ya bisa dijerat dengan hutang pajak dari perusahaan gitu ya. Tapi itulah faktanya. Kenapa bisa begitu? Karena ada di Undang-Undang KUP ya, pasal 32 ayat 4, teman-teman catat ya, yang menyatakan yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan wakil ya, wakil dari wajib pajak ya adalah orang yang ya, kita lihat aja ya di ini ya, di internet. Saya buka ya. Saya buka di internet ya. Mana internet? Undang-Undang KUP pasal 32 ya. 32 ayat 4 ya. Gampang sekarang belajar itu ya. Tinggal klik aja keluar dia. Ini dia. 30 mana dia? Undang-Undang KUP pasal 32 ayat 4. Enggak ada ya. Ini ya. Pasal berapa nih? Pasal sorry. Undang-Undang KUP. Nanti cari aja ya, teman-teman. Pasal 32 ayat 4. Nah, ini Undang-Undang KUP ini. Ya. Intinya apa di situ tentang apa tadi? Mana sih nggak ketemu? Ya, tentang yang dimaksud dengan wakil wajib pajak itu adalah orang yang nyata-nyata memiliki ya keterkaitan dengan ya dapat melakukan dapat mengendalikan kebijakan di dalam suatu perusahaan walaupun namanya tidak tercantum di akta perusahaan gitu ya. Jadi menganut yang namanya istilahnya itu beneficial owner ya. Jadi konsep beneficial owner ini yang diterapkan di dalam untuk menjerat penanggung pajak gitu ya. Nah, itu menggunakan menggunakan konsep beneficial owner itu. Jadi tidak semata-mata ya nama yang tercantum di dalam akta ya, yaitu nama pengurus ya, direksi ya, ataupun nama komisaris ya, bahkan juga nama yang sama sekali tidak tercantum di dalam akta, tapi secara nyata ya, secara bukti ya, dia memiliki kepemilikan lah gitu ya, kepemilikan di dalam perusahaan itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya misalnya dia dapat ya menandatangani cek ya, dapat memerintahkan gitu ya untuk melakukan kegiatan bisnis ya, transaksi bisnis ya, maka di situ petugas pajak nanti akan menganggap dia sebagai bagian dari penanggung pajak. Pasalnya 32 ayat 4 tadi saya kok belum dapat di internet. Itu teman-teman ya. Direktur keuangan ya, Pak? Siap. Benar. Sama nih. Hah? Sama. Ya kan yang boleh menandatangani cek itu kan hanya dirut sama direktur keuangan itu. Oke. Tapi gini, di banyak kasus itu ternyata enggak termasuk ada yang di luar itu dia bisa menandatangani cek gitu ya. Bisa menandatangani cek. Iya, itu pun kalau ketahuan gitu, misalnya ada PT gitu ya yang ada utang pajak gitu ya. Nah, dalam rangka memenuhi utang pajak itu ya, negara ya wajib melalui Direktorat Jenderal Pajak ya, Fiskus gitu ya. Nah, itu bisa menjerat gitu ya pihak-pihak tadi itu ya, dimasukkan ke dalam penanggung pajak ya. Artinya nanti bisa tadi itu ya, bisa sampai digizeling ya, bisa sampai di asetnya disita, bisa sampai rekeningnya terblokir. Itu memang dimungkinkan, Pak siapa tadi nih? Torik. Pak Torik ya? Siap. Iya. Jadi itu spesimen, Pak. Jadi dari pajak itu mereka memeriksa kan sudah ada kerjasama dengan bank ya, otoritas. Betul. Dari Bank Indonesia juga mereka mengecek rekening pribadi maupun badan usaha. Nah, nanti kalau untuk badan usaha dilihat dari rekening perusahaan tersebut dan spesimen penandatangannya ceknya, Pak. Betul. Nah, Masuk kalau spesimen kan
pendaftaran awal perusahaan itu kan membuka rekening itu ditanya, ini ceknya tanda tangan itu berapa orang spesimennya. Bahkan direktur operasional pun jika didaftarkan bisa masuk. Betul. Nah itu makanya Tapi para penanda tangan ini kalau nanti ada kasus pajak ya bisa masuk ya ke dalam jeratan pajak. Tapi di satu sisi para penanda tangan cek ini juga sebenarnya memiliki hak gitu ya, hak untuk melakukan upaya hukum ya dalam bentuk gugatan ya. Gugatannya ternyata juga dimungkinkan ke pengadilan negeri dan memang benar harus ke pengadilan negeri ya. Itu ada di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa ya Pak Torik ya. ya Termasuk benar. juga melakukan upaya selain gugatan ya, upaya hukum keberatan banding terkait dengan keputusan-keputusan pajak selain gizeling tadi ya. Misalnya ada SKP, surat ketetapan pajak ya yang sifatnya kurang bayar ya. Atau ada surat tagihan pajak ya. Nah, tadi selain diwakili oleh para pengurus ya, direksi, ternyata ada perluasan tadi yang saya katakan ya, ada perluasan definisi dari wakil wajib pajak, tidak hanya direksi tapi juga pihak yang nyata-nyata dapat mengambil kebijakan di dalam perusahaan. Itu ya Pak Torik ya. Jadi memang ada dua sisi ya. Satu sisi menguntungkan untuk wajib pajak, artinya pihak tersebut tadi diberikan hak untuk melakukan upaya hukum ya. Di satu sisi juga menjadi alasan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjerat ya, menjerat utang pajak ya, mengenakan utang pajak perusahaan kepada pihak-pihak tersebut gitu ya. Ya. Yap. Ada lagi juga yang masih saya pertanyakan itu Pak mengenai komisaris independen Pak. Nah, itu kan komisaris independen itu kan nggak masuk ke dalam akta. Namun secara kepemilikan masuk. Bisa Pak. Ya itu, nah, itu tuh. Di mata hukum pajak itu bisa bisa kena. Dan ada contohnya, nanti saya kasih contoh kasusnya gitu ya. Contoh namanya putusannya siap. Di baik, searching Pak. Juga bisa ada tuh itu putusan PN Tanjung Pinang dan juga beberapa PN. Tapi memang gini ya, terjadi disparitas variasi putusan memang ada hakim yang benar-benar bisa diyakinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada juga hakim yang sebaliknya gitu ya. Jadi dia membatalkan ya membatalkan upaya paksa Direktorat Jenderal Pajak ya, akhirnya menyatakan bahwa si pihak penggugat itu memang tidak dapat dilakukan gizeling ya. Itu juga memang ada dua putusan. Tapi secara normatif saya katakan, normatif itu maksudnya secara hukum positif yang ada di undang-undang itu memang bisa gitu ya Pak Torik ya. Iya. Tadi siap. Saya kira itu ya untuk pengertian pajak nih, baru 2 slide aja ya. Definisinya tadi yang saya sampaikan ya. Ini sudah di istilahnya itu di positive ring ya, positive ring. Maksudnya dimasukkan ke dalam hukum positif ya. Tadi definisi para tokoh tadi yang 3 tokoh tadi ya. Sekarang menjadi definisi di Undang-Undang KUP ya. Pasal 1 angka 1 ya. Jadi ketika buka KUP langsung ketemu definisi pajak ya, yang isinya juga sama tadi ya. Kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang ya oleh orang pribadi ya dan badan ya, atau badan. Ini ada 2 nanti ya, orang pribadi dan badan ini merupakan 2 subjek hukum ya, 2 subjek pajak, 2 subjek pajak. Apakah hanya 2 ini? Nanti kalau kita lihat di peraturan yang lain ya selain KUP, yaitu di Undang-Undang Pajak Penghasilan, ternyata lebih luas ya. Ini kan di KUP hanya orang pribadi dan badan. Ternyata ada selain orang pribadi dan badan yang disebut dengan subjek hukum, yaitu yang disebut dengan ya BUT ya, badan bentuk usaha tetap. Selain itu nanti juga di Undang-Undang PPH, kita PPH nanti belajar sebentar lagi, juga ada yang namanya warisan yang belum terbagi ya. Ini mungkin yang baru pertama kali berkenalan dengan pajak kaget, kok warisan jadi subjek ya, bukan objek ya, tapi jadi subjek. Ini nanti ya, ini ingat-ingat aja, nanti akan saya jelaskan di pelajaran tentang subjek hukum ya, mungkin di pertemuan ke-3 ya, atau pertemuan ke-4 ya teman-teman ya.
kemudian bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Tadi sudah saya jelaskan, yang dimaksud dengan berdasarkan undang-undang tentunya bukan hanya undang-undang, tapi harus dipahami undang-undang dalam pengertian adalah peraturan perundang-undangan, tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan tempat tadi membiayai ya kepentingan umum. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang harus dibedakan nanti ini karakteristiknya, silakan dibaca aja. Ini bersifat memaksa ya, ini tidak ada kontribusi, tidak memiliki kontraprestasi individual secara langsung, artinya yang bayar pajaknya banyak dengan yang bayar pajaknya sedikit, dia sama-sama menikmati pelayanan publik yang sama gitu ya. Beda dengan retribusi dan sumbangan. Nah, yang menjadi contoh kasus di sini yang ingin saya sampaikan, ya, sumbangan ini kan kalau secara normatif ya kita nyatakan ini retribusi ya, retribusi sih kita sudah paham lah, intinya jenis pajak jenis pungutan kaitannya dengan pelayanan publik ya. Ketika retribusi itu dibayar maka mendapatkan imbalan secara langsung yang membedakan dengan pajak. Nah, kalau sumbangan itu tidak mengikat ya, tidak wajib ya. Kemudian kepada sekelompok masyarakat tertentu. Nah, ini ada contoh kasus ya yang ingin sampaikan di nanti saya kasih modul ya teman-teman ya. Ada modul tapi ini masih saya garap ya. Bentar ya. Ini udah jam berapa nih? Bentar lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya sorry mana sih? Iya. Bentar ya. Modul pengantar hukum pajak. Nah, ini dia. Modul 1 ya. Jadi ini sebagai penutup ya dari bahasan saya tadi tentang artian pajak ini. Nah, ini ada satu kasus yang ini menjadi kasus andalan saya di dalam awal berpikir kita tentang definisi pajak, yaitu saya taruh di bab terakhir ya. Nah, ini posisi kasus. Nah, ini kelihatan ya. Gedein dikit. Nah. Jadi posisi kasusnya begini ya Bapak Ibu ya. Ada suatu keputusan gubernur ya di Kalimantan Selatan ini tahun 2000 ya. Nih ya tentang pengiriman batu bara ya dan pembayaran sumbangan kepada pihak ketiga, sumbangan pihak ketiga. Jadi ini intinya adalah setiap pengiriman batu bara ya dikenakan sumbangan pihak ketiga berdasarkan ya keputusan ya gubernur ya, keputusan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2000 ya, Bapak Ibu ya. Nah, atas keputusan gubernur ini ada seorang pengusaha yang belum membayar ya, dia belum membayar. Ya. Kemudian dari peristiwa dia belum membayar ini ya pengusaha tersebut dijerat tindak pidana ya. Tindak pidananya apa? Tindak pidana korupsi ya. Yang menjadi permasalahan di sini karena ini peristiwa tahun 2000 ya, mungkin saya membayangkan pada saat itu memang awal-awal reformasi ya, penegakan hukum pun belum pembangunan hukum belum benar-benar baik ya, karena masih serampangan mungkin ya. Sehingga yang menjadi pertanyaan di sini, apakah tidak membayar sumbangan pihak ketiga? Ya, sumbangan tadi sudah kita lihat ya dari definisinya harusnya bersifat ikhlas ya, tidak mengikat ya. Sumbangan ini didasarkan oleh sebuah keputusan gubernur. Kemudian tidak didasarkan pada legislasi perda ya ataupun peraturan perundang-undangan. Apakah dia merupakan tindak pidana ya? Apalagi tindak pidana korupsi ketika tidak dibayar ya. Nah, tapi ini faktanya ada ya. Nah, ini akan menjadi ya bahasan ya yang sangat pas gitu ya untuk pengertian pajak ya ataupun pungutan negara tadi ya. Nah, di sini saya ambil dari bukunya Philippus Hajon ya, Profesor Philippus Hajon, guru besar hukum administrasi di Universitas Airlangga. Teman-teman bisa cari bukunya, namanya judul bukunya Argumentasi Hukum ya. Di sini beliau langsung aja saya kasih jawabannya karena ini waktunya sudah hampir habis. Jadi intinya di sini isunya adalah isu hukumnya ya. Di dalam peraturan SK ini surat keputusan ya. Di dalam SK Gubernur Kalimantan ini ya tentang pertambangan ya, penataan ulang pertambangan ya. Di sini dinyatakan bahwa ya kewajiban ya sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas dan tidak mengikat ya. Jadi memang seharusnya ikhlas dan tidak mengikat ya. Yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang ya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, apakah dibenarkan secara hukum ya. Nah, di sini Prof Hajon ini langsung aja, ini pendapatnya Prof Hajon ya. Untuk menyatakan ini sah atau tidak tentunya harus dilihat dari peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Dalam hal ini karena ini peristiwa tahun 2000 ya, harus dikembalikan kepada undang-undang ya pemerintahan daerah di tahun undang-undang peraturan pemerintahan daerah ya tahun 1999 ya. Kita di situ tidak secara eksplisit diatur tentang sumbangan pihak ketiga. Jadi secara legalitas ya
kewajiban pungutan berupa sumbangan ini tidak secara eksplisit diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka ya dikatakan itu menjadi ya pendapatan daerah yang ya, apakah dia menjadi pendapatan daerah yang sah? Tentunya ya tidak sah ya, menjadi tidak sah karena pendapatan daerah itu harus ya diambil dari ya sumber-sumber yang sah ya, misalnya dari hibah ya, termasuk juga dari pajak daerah ya. Nah, ini tempat ini pendapat dari Prof. Hajon. Nah, kemudian kalau itu tidak sah, bagaimana ya sanksinya apabila tidak dituruti atau dilanggar ya, tentunya menjadi tidak bisa ditegakkan sanksi ya, teman-teman. Ini teman-teman nanti saya akan sampaikan ini ya. Kenapa? Karena yang berlaku gitu ya, yang dapat ditegakkan sanksi itu hanyalah ya jenis-jenis pungutan yang ada di dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah pada saat itu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kalau sekarang undang-undangnya sudah berubah ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan sekarang dirubah lagi ya dengan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang HKPD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ya, tahun 2020 kemarin ya, tahun 2020 ya. Jadi memang berubah terus ya, ini peristiwa tahun 2000 ya, tapi secara konstruksi hukum teman-teman bisa memahami lah ya, intinya ya ketika ada suatu pejabat ya ataupun lembaga ya, instansi yang mewajibkan pungutan-pungutan ya kepada negara ya, seharusnya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan ya. Nah, sehingga kejadian seperti ini ya tentunya menjadi pembelajaran kita bersama ya, sehingga di sini menimbulkan sebuah peristiwa pemajakan yang seharusnya ya tidak terjadi. Dan inilah peranan kita ya, inilah PR kita bersama, apalagi kita sebagai sekarang mahasiswa hukum ya, yang sebentar lagi juga menyandang gelar sarjana hukum ya, tentunya ketika kita menghadapi praktek-praktek seperti ini kita bisa melakukan upaya hukum. Nah, pertanyaannya, kalau ada surat keputusan gubernur yang menyimpang, bertentangan dengan undang-undang di atasnya, itu bagaimana ya? Nah, mungkin jangan saya aja ya, satu lah di sini ya. Siapa nih yang ahli pajak? Marulus, Pak. Dia ahli pajak, Pak. Ya, bagaimana Pak Marulus ini ngelihat peristiwa ini? Sibuk ini Pak Marulus ini. Lagi ngitung ini dia. Hitung PPH. Lagi rekonsiliasi fiskal ini kalau sekarang istilahnya. Bagaimana nih kita otak-atik ini ya. Biar kecil pajaknya gitu ya Pak Marulus ya. Nah, ini kameranya off terus, oke lah. Atau Pak Samosir, Pak Samosir, siapa lah ini ya? Moses Pak Moses. Pak Moses lah, Pak Moses. Ada nggak Moses? Ada sih ininya, tapi sibuk semua ini ya. Pak Saifuddin lah ini ya, ketua kelas kita ya. Nah, Saifuddin, kalau ketemu pajak didasarkan atas SK gubernur, padahal tadi sudah saya kasih tahu ya, SK gubernur ini dasar legalitasnya juga, maksudnya bukan dasar legalitas SK-nya ya, isi peraturan, isi ketentuannya itu juga tidak secara eksplisit ya dibenarkan oleh peraturan-peraturan daerah pada saat itu. Nah, gimana Pak Saifuddin di dalam memandang peristiwa ini? Kira-kira sebagai lawyer, kita bayangkan Pak Saifuddin lawyer sekarang yang menangani klien yang terjerat tindak pidana korupsi dengan alas hukum, dasar hukum dari SK surat keputusan gubernur seperti ini. Mana Pak Saifuddin? Oh, lagi nganter ini ya. Pak, lagi jalan jadi. Biasa. Oh, siapa Moses ya? Iya, maaf tadi. Silakan Pak. Ya, kalau tadi saya lihat punya pertanyaan Bapak, berarti kan ada suatu diskresi jabatan berarti. Mantap, ini luar biasa. Emang dari pembukaannya aja udah tergambar langsung ini ya. Berarti harus kita bawa ke petun tuh Pak. Wah, keren sekali. Ini langsung saya kasih nilai A++ lah ini ya. Menggunakan jabatannya dalam hal yang tidak sewenangannya. Siap. Jadi ya lebih tepat lah, efektif harus kita bawa ke petun. Pas itu, Pak. Ini merupakan diskresi jabatan, Pak. Itu aja Pas Pak itu. Diansa. Pas itu. Ini ada sini. Jadi pertanyaan berikutnya, kalau seperti itu, ini kan melanggar asas legalitas. Yang melanggar asas legalitas itu SK-nya.
Jadi SK itu tidak bisa dijadikan alas untuk memidanakan. Yang kedua, bagaimana cara upaya hukum untuk membatalkan SK tersebut? Nah, ya, karena SK tersebut bertentangan dengan undang-undang, ya, maka harus dibawa ke PT UN. Pas tadi yang dikatakan oleh Pak Moses, ya. Ada lagi? Boleh? Ya, saya lihat ini kan Pak Ardiansyah ini kan pakar hukum pajak nih, mantap nih, cocok nih kita. Enggak juga, baru belajar juga Pak. Ini pun belajar terpaksa ini gara-gara disuruh ngajar sama Iblam ini. Akhirnya ambil brevet A, ambil brevet B, ambil brevet. Saya lihat nih mantap nih Pak Ardiansyah nih, konsultan besar nih. Enggak. Bagi-bagi nih Pak, bagi-bagi job nih. Bagi-bagi job. Presiden pajak Pak Moses. Bagi-bagi Pak, biar ngisi. Pak mau nanya ini, saya nggak tahu kalau nggak salah ada. Tapi kalau jawabannya kurang mantap nanti kita cari dulu ya. Iya Pak, sama aja. Pasti mantap di jawabannya. Pak, kalau ada kasus di Jambi, misalnya kalau nggak salah ya, mungkin koreksi Pak. WP tersebut diduga oleh pajak ya. Ya, Fiskus ini ketika diperiksa SPT-nya bahwa dia ada sesuatu aset yang tidak ada aset yang yang ada disimpan tidak diungkapkan. Nah, Fiskus ini menduga bahwa ada penyalahgunaan tindak pidana. Nah, kemudian dibawalah, terus si wajib pajak ini tidak terima. Dibawalah ke pra-peradilan, Pak. Oh, praper ya, mainnya di praper ya? Iya, pra-peradilan. Ketika di pra-peradilan, wajib pajak ini menang, Pak. Karena tidak terbukti ada tindakan pidana terhadap isi aset kebenaran daripada SPT tersebut. Nah, yang mau saya tanya, ketika dia menang di dalam bukti permulaan itu, Pak ya, di bukti permulaan itu wajib pajak menang, apakah itu sudah selesai atau Fiskus itu masih mempunyai wewenang untuk memeriksa dalam arti dalam konteks memeriksa seperti biasa gitu, pemeriksaan biasa, audit biasa, setelah dia dikalahkan dengan bukti permulaan di pra-peradilan. Mohon Pak, pencerahannya. Ini dari pemahaman saya ya, Pak Moses ya. Ya, Pak. Dari pemahaman saya, pertama ya, upaya yang ditempuh adalah pra-peradilan. Tentunya ini menyangkut kasus pidana ya, pidana di Undang-Undang KUP ya, baik itu pasal 39. Tentunya kalau masalah SPT ya atau harta yang tidak dilaporkan ya, berarti dianggap ada penghasilan yang disembunyikan gitu ya. Nah, ketahuan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya dengan melalui mekanisme bukper ya, berarti sudah dilakukan pemeriksaan biasa mungkin ya, kemudian ditingkatkan ke bukper atau langsung ke bukper juga bisa ya, langsung ke bukper. Bukper juga ada dua ya, bukper yang terbuka dan tertutup ya. Ini mungkin dicek lagi bukpernya terbuka atau tertutup ya, tapi faktanya sudah menang di tingkat pra-peradilan. Nah, yang perlu dipahami termasuk juga di hukum acara pidana ya Pak Moses ya. Pra-peradilan ini kan hanya memeriksa aspek formilnya ya. Biasanya ini kenapa dimenangkan ya, menurut pengetahuan saya biasanya ada cacat prosedural ya di dalam proses penetapan tersangka ya, penetapan tersangka. Berarti sudah jadi tersangka ya klien dari Jambi ini sudah jadi tersangka. Biasanya itu karena misalnya penerbitan SPDP ya, kemudian juga terkait dengan kurangnya prosedural ya, biasanya masalah prosedural aja kalau di praper ini ya. Kemudian apakah dengan adanya praper itu kasus pajaknya menjadi close? Nah, jadi praper ini kan baru terkait dengan aspek formalnya ya. Nah, makanya harus dilihat lagi putusan prapernya itu. Yang cacat itu apa? Apakah penyitaannya, surat penyitaan dari penyidik ya yang dianggap cacat, sehingga itu aja yang diperbaiki oleh penyidik. Biasanya gitu, Pak. Nanti pidananya lanjut lagi ya. Apakah yang di putusan praper itu yang dibatalkan penetapan tersangkanya ya, penetapan tersangkanya. Nah, kalau penetapan tersangkanya ini memang sudah lebih
inkrah ya istilahnya ya Pak Moses ya. Artinya tidak bisa lagi si tersangka itu ditersangkakan gitu kan, karena langsung dinyatakan di dalam putusan pra peradilan, kecuali pasalnya berbeda gitu ya. Ditetapkan ke pasal yang berbeda atau dengan tempus delik ya, termasuk juga dengan kejadian yang berbeda ya. Itu Pak Moses ya. Jadi masih bisa, istilahnya dapat saya sampaikan, masih bisa dilanjutkan proses pidananya gitu ya. Masih bisa dilanjutkan proses pidananya. Tapi kalau ngelihat dari hukum pajak gitu ya, hukum pajak yang sifatnya ultimum remedium ini ya, memang ini harus ditelusuri terus Pak Moses ya. Di Jambi itu apakah dilanjutkan pidananya ya, artinya dicari lagi, dibenarkan lagi kesalahan-kesalahan prosedural pada saat proses bukper sampai dengan proses peningkatan ke penyidikan, kemudian diterbitkan lagi SPDP yang baru ya, itu juga bisa ya Pak Moses ya. Memang ini nanti tergantung dari diskresi tadi ya, diskresi kebijakan ya dari kantor ya ataupun kanwil DJP yang bersangkutan ya Pak Moses. Tapi itu bisa gitu ya, dilanjutkan lagi pidananya tapi dengan memperbaiki cacat prosedur yang ada diputuskan di putusan pra peradilan. Nah, yang kedua, bisakah dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan saja gitu ya? Bukpernya di close ya, dilanjutkan dengan pemeriksaan. Itu pun bisa juga ya Pak Moses, bisa juga ya. Artinya pidananya tidak jadi gitu ya. Jadi lanjut aja ke SKP ya. Gitu ya Pak Moses ya. Bisa ya, manapun bisa ya. Tapi nanti yang menentukan ya tetap ya kembali upaya hukum ya. Upaya hukum ya, ketika nanti pidananya ya dijalankan lagi oleh DJP ya, tentunya aju lagi pra peradilan gitu ya, enggak selesai gitu ya. Ketika nanti SKP-nya yang dimainkan oleh DJP ya, tentunya bisa terbuka peluang besar untuk keberatan gitu ya, ataupun banding ke pengadilan pajak. Tapi dapat saya sampaikan ya, belum selesai di situ Pak Moses ya, karena aspek yang diputus oleh peradilan oleh pra peradilan baru aspek formil dari penyidikan ya, belum masuk ke materinya. Masih panjang perjalanan. Jadi bisa lanjut pemeriksaan biasa Pak ya? Bisa lanjut ke pemeriksaan biasa, tergantung itu nanti. Katakanlah para pengurus melakukan hal-hal tadi masalah posisi formalnya, tindakan pidananya, berarti pemeriksaan biasa bisa Pak ya? Bisa. Bagus pertanyaannya, luar biasa, emang berkelas ya, emang udah ahlinya ahli lah ini ketahuan ini. Coba. Baik ya teman-teman ya, ini nanti saya share aja materinya. Kita masih panjang perjalanan. Mungkin nanti pertemuan berikut saya tidak akan terlalu banyak di di teori ya, karena kita akan bahas tentang pajak internasional lah mungkin ya. Saya ingin ke pajak internasional, subjek dan objek pajak ya. Kemudian juga kita nanti masuk ke PPN dan PPH ya, sedikit ya tentunya Pak Moses, karena kita tahu ya belajar PPH itu banyak sekali ya, PPH OP, PPH Badan, PPH Perput ya, belum lagi PPH BUT. Tentunya tidak mungkin saya jelaskan, dan saya juga kapasitasnya tidak sampai bisa menjelaskan itu Pak Moses ya. Jadi hanya dasar-dasar saja ya, kemudian nanti ditambah tentunya ya dengan praktek yang ada di peradilan. Itu yang paling penting, bagaimana sikap peradilan ya, baik itu peradilan pajak ya maupun peradilan negeri ya, di dalam menerapkan hukum pajak ya. Saya kira itu ya teman-teman. Ini ada berapa, 20 orang ya. Untuk absen nanti silakan Mbak ini aja, saya biasa ya, saya foto aja lah ya. Kalau mahasiswa reguler sih dia pakai Edlink ya, ini karena mahasiswa eksekutif ya, tidak pakai Edlink. Oke, saya print screen dulu ya. Oke. Hadir Pak. Hadir semuanya ya. Boleh ditampakkan ya, biar saya ingat ini mukanya. Wah, Pak ini ya, Rifki sudah siap mau, Pak Rizky Firman mau ini ya, mau sholat maghrib ini udah siap-siap ya. Alhamdulillah. Bukan itu mau disunat itu Pak. Mau disunat Pak Rizky. Malam nisfu Saban.
Wah, ini Pak Moses luar biasa ini. Kelas zona hukum, Masya Allah. Standby. Ngeri gitu ngelihatnya ini, ya. Pak Torik, gimana kabar Pak Torik? Baik-baik ya. Masuk itu Pak dosen. Siap. Undang-undang itu yang apa tadi? HPP. Ya, yang sedang dibatalkan dalam 2 tahun. Oh itu ya, itu kita kaji lagi lah itu ya. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan untuk di bidang pajak ini ya, jalan terus itu. Ntar begitu 2 tahun undang-undangnya dibatalkan, akhirnya kembali ke ini, ke undang-undang lama. Karena isinya memang menguntungkan masyarakat ya untuk klaster pajak ini ya. Ya tadi saya bilang ya. Hati-hati di jalan. Apa namanya? Terima kasih. Denda-denda dihapuskan. Oke, sama-sama. Oke. Baik ya, nanti kita lanjut minggu depan ya, insya Allah. Siap. Minggu depan hari Kamis kita ketemu lagi ya. Coba sehat semuanya. Sampai jumpa di. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Saya selalu hadir ya Pak Ardiansa. Ya. Masih baik Pak Ardiansa. Izin Bapak tinggal di daerah mana Pak? Ini deket di Tanjung Priok, izin jawab. Tanjung Priok. Jangan-jangan udah dari rumahnya. Jangan-jangan udah dari rumahnya Bapak dosen lagi. Udah, Bapak dosen kan yang kuasain daerah Bea Cukai Tanjung Priok, harus dideketin untuk komandan. Yang punya terminal Tanjung Priok ya. Yang punya Bea Cukai, jangan terminal, yang punya Bea Cukai Tanjung Priok, karantinanya. Siap. Berarti aman kalau kita punya barang dari luar. Komandan kayaknya habis naik pangkat ini.